Habis sholat subuh biasanya kan ada salah satu hadis itu yang menyatakan barang siapa yang sholat subuh bersama imam di masjid lalu dia itikaf di dalam masjid sampai waktu isyraq, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji umroh sempurna sempurna sempurna, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, kalau misalnya saya isinya seperti ini boleh nggak sih Ustaz, termasuk itikaf nggak sih saya seperti? Oh, maksudnya belajar di Allah, belajar agama ya? Iya, belajar agama online seperti Iya. ini kan sebenarnya tadi itu masih masuk belum sampai isyraq tuh tadi saya tuh surat Ustaz. Berarti karena Masya saya ini Allah. kan persiapan jadi 30 menit atau 45 menit atau ya 45 menit tadi persiapannya itu masuk ke sini, berarti kan saya tinggalin masjid tuh. Persiapan untuk dapetin Ya. ilmu gitu. Itu termasuk kasih Ustaz. I- Oke, kita mulai Ustaz. Batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Batal. minasyaitonirrajim min hamzihi nafthihi nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa wala ila yaumil qiyamah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji kepada Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara-saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina wa Habibina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yafinafillah jazakum wa yakum. Kita bertemu kembali di channel Merenung Mengaji. Kali ini kita mendapatkan narasumber terbaru. Insya Allah kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah kita dipandu oleh Ustaz Dr. Makmur Domoran LC MSI. Insya Allah nanti kita bacakan CV-nya sebelum kita masuk ke pembahasan. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah sebagai thalibul ilmi, wabil khusus anak fakir. Dan kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khair, sehat. Sehat ya? Kulit tamam Ustadz ya? Ustadz, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kita bacakan dulu biodata Ustadz. Nama lengkap Dr. Makmur Domoran LCMSI. Beliau lahir di Siboyu itu Jawa Timur Ustadz ya? Iya, betul. Oh gitu. Oke, nah pendidikan beliau ini terbaru ya. Mondok pesantren Darussalam Palmeran, Sumatera Utara. Iya, Oh, betul. udah ngerantau berarti. Sumatera Utara, lalu lanjut Lipia di Idat Lugawi 2 tahun, Takmili Lipia 1 tahun. Ini maksudnya beda jurusan ya Ustaz ya? Arabik nih saya nggak tahu nih. 27 tahun. Itu 2 tahun. Jadi Oke. ada program Mikdad 2 tahun, takmili 1 tahun. Berarti ini Lalu masuk program
Sebelum sarjana berarti ya Masih Ustaz ya? sama. Belum, yang sebelum sarjana masuk harus melewati ini dulu Oh, gitu. fase apa program dulu. Oh, jadi dikuatin bahasa Arabnya gitu Ustaz ya? Bahasa Arabnya dulu, penguatan bahasa Arab. Itu 3 tahun. Hidup Lugowi 2 tahun, takmili 3 tahun. Libya 1 tahun, Masya Allah. Lalu S1 Libya Iya. 4 tahun. Judul papernya Dilalat Al-Amr Inda Usuliyin. Magisternya di Rasad Islamiyah UIN Jakarta 2 tahun. Judul tesis Ara Ibn Hazm Al-Fiqhiyah Al-Mabniyah Ala Al-Qawid Al-Usuliyah. Lalu D3-nya UIN Syarif Hidayatullah. Oke. Judul tesisnya apa ya Ustadz ya? Saya nggak ada ya. Iya itu. Hmm. Syariah. Oke, karya tulis beliau di bawah naungan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asas manhaj salaful ummah berdasarkan Al-Quran hadis. Sudah publish semua. Metodologi istinbat hukum Islam, potret generasi terbaik, ensiklopedia Islam, udah terbit semua. Proses publish, tutup 1, kuburkan sehingga banyak kebaikan. Pengantar fikih muamalah maliyah. Imam Malik ya Ustaz maksudnya ya? Muamalah Kenapa? maliyah. Muamalah maliyah ini fikih muamalah maliyah ini maksudnya mazhab Imam Malik. Enggak, muamalah, muamalah. Oh lainnya. Pembiayaan. Oke. Dia seperti ya, muamalah, muamalah malia, muamalah keuangan, Nah, benar. seperti pembiayaan. Oke. Selanjutnya Al-Manasib Kepala Litbang Syariah Yayasan Abu Zar. Wah, anak saya sekolah di Abu Zar nih. Ada orang dalam berarti saya nih. Pembina dan pengasuh WhatsApp grup konsultasi seputar Islam. Pembina dan pengasuh website konsul. Nah, ini ada websitenya Ustadz nih. Nanti kita tulis di itu ya, di description ya. Pembina dan pengasuh website konsultasi seputar Islam.com. Bisa teman-teman catat ya, di konsultasi seputar Islam.com. Soalnya nanti ditulis di kolom deskripsi. Pembina Al-Kaisa Al-Kafi Academy, juga guru dan Masya Allah. Duduk di majelis Syekh Abu Abdul Razak Al-Badar, pengajar Masjid Nabawi. Duduk di majelis Syekh Profesor Dr. Abdul Alahim, pengajar Masjid Nabawi. Murid Syekh Dr. Malik Sa'ban. Malik Sa'ban ini muridnya Syekh Al-Albani. Dan Syekh Saudi, Mesir dan Sudan. Kalau khatam ke bahasa Arabnya Ustaz. Masya Allah, syukur Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak ilmu ya dari Ustadz Makmur Dongoran. Karena ini bahasanya kayak Sumatera Ustadz. Kok lahirnya di Sibayo ya? Ini gimana nih Ustadz nih suku? Kenapa? Namanya kayak nama-nama Sumatera Utara Ustadz Makmur Dongoran, atau daerah Sumatera Sulawesi gitu. Tapi lahirnya di Jawa Timur. Lahirnya, oh mungkin salah, mungkin ya. Salah informasi mungkin karena tipe mungkin ya. Oh, Sibayo Lahirnya Jawa di mana? Timur Di kan Jawa Ustadz? Timur. Oh itu di Medan, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya kan? Oh, Sumatera Utara. Paham. Oke, saya serahkan ke Ustadz Syukron Jazakullah Khair. Tafadol Mas Kuro ya. Ini berapa menit ini? Berapa hadis? Berapa menit? Satu hadis saja Ustaz. Satu atau 2 hadis, nanti ke pertanyaan Ustaz. Mungkin Masya Allah. awal mungkin 1 hadis dulu kali Ustaz. Ini kayaknya di niat tadi udah banyak pertanyaan saya nih. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan yang perdana ini Allah mudahkan kita kembali untuk belajar agama Allah, memperdalam pengetahuan kita tentang dinullah. Tentu kita berharap kepadanya agar semua aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang yang kita harapkan
Yang kita harapkan hidup di dunia ini adalah kita mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kita akan mendapatkan tabungan tersebut pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah kirimkan ke permukaan bumi ini. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah agar kelak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada umatnya yang beriman kepadanya. Juga semoga tercurahkan kepada orang-orang tercinta, putra dan putrinya, istri-istrinya, dan juga sahabat-sahabat lainnya, dan juga orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang ada di Dubai ya. Nah, Ada di mana? Dubai ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi antum, memberikan taufik dan hikmahnya kepada antum semua dan sehat-sehat yang ada di sana ataupun dimanapun berada. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya saya selalu melihat teman-teman yang sibuk bekerja tetapi masih menyempatkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tentu pelajaran-pelajaran yang kita anggap ringan, sederhana, tetapi harapannya dapat mengubah hidup kita, dapat mengubah prinsip kita, dapat mengubah pola hidup kita sehingga menjadi insan yang lebih baik ke depannya, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, lagi asykurukum jami'an. Saya berterima kasih kepada antum semua karena antum memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita disempatkan untuk belajar salah satu kitab terbaik yang pernah dituliskan oleh ulama besar kita, yakni Imam Nawawi, yang berjudul Kitab Riyadhus Shalihin. Seperti judulnya, ini adalah taman-taman orang-orang saleh. Taman-taman orang-orang saleh. Karena harapannya orang-orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang paling tenang hidupnya. Karena sekali lagi tidak ada tempat yang paling indah dan paling tenang di dunia ini melebihi majelis ilmu, sebab di dalamnya ada malaikat-malaikat yang turun mendoakannya, kemudian membawa rahmat dari Allah, dan mereka dilindungi oleh para malaikat-malaikat. Bahkan penduduk langit dan bumi senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka karena senang berridha atas apa yang mereka lakukan. Baik, silakan dibaca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsas, yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrah itu. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas bacaannya. Baik, ini berbicara tentang niat tentang keikhlasan niat. Tentu pentingnya kita untuk selalu memperhatikan dan memperbaharui niat kita apapun aktivitas kita. Bagi antum yang bekerja, bagi antum yang melaksanakan tugas, maka perbaiki niat. Untuk apa kita bekerja, untuk apa kita datang jauh-jauh ke Dubai misalkan, harus kita
kita baguskan kerjaan kita dengan niat. Baik, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam buku yang sangat bagus ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang paling mulia, bahkan sahabat terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Umar bin Khattab yang kita kenal dengan Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang beriman. Amirul Mukminin adalah pemimpinnya orang-orang beriman, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketahuilah bahwa hadis ini hanya diriwayatkan melalui jalur Umar bin Khattab, dan hadis ini adalah termasuk hadis yang paling populer, yang paling kita dengarkan baik dalam kajian, dalam khutbah, dalam Idul Fitri, dalam apapun momen-momen yang tertentu. Akan tetapi yang paling penting dari semua itu, ayyuhal ikhwah, adalah bagaimana kita mengambil pelajaran, memetik intisari dari hadis ini. Di sini bukan hanya sekedar bacaan, hadis ini bukan hanya sekedar teori atau pajangan atau sekedar referensi, akan tetapi hadis ini menentukan seluruh aktivitas kita. Hadisnya yang berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi, perawinya sudah disebutkan oleh antum secara umum, secara panjang. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala aktivitas ibadah mesti diniatkan karena Allah. Karena memang kita diciptakan di dunia ini beribadah kepada Allah, maka hendaklah kita gantungkan niat juga untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bedanya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang kafir beraktivitas, orang kafir bekerja, orang kafir makan, orang kafir minum, orang kafir melakukan apapun, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kenyang saja, kecuali hanya melepaskan dahaga saja. Tetapi orang-orang beriman tidak. Semua aktivitasnya jika dia niatkan karena Allah, maka akan dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Maka di antara hal terpenting dalam ibadah adalah niat kita, ikhlas karena Allah, jauhkan dari segala syirik, dari segala riya, sum'ah, merasa diri kita hebat, merasa ta'jub terhadap apa yang kita lakukan. Karena semua itu merusak apa? Merusak apa yang kita lakukan. Jangan sampai di dunia ini kita capek-capek bekerja, kita capek-capek beribadah, beramal, baca Quran, berzikir, qiyamul lail, kemudian puasa Ramadan. Ternyata semuanya pahalanya nanti kelak hilang dan hangus. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang dilakukan, yang pertama tidak dilihat dari kuantitas jumlahnya, tidak boleh dilihat dari seberapa banyak kita kerahkan jiwa kita, fisik kita, jasad kita. Yang pertama dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sisi hati kita, kebersihan hati kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya adalah amalan-amalan jadi tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi siapa yang hijrah karena untuk dunia, dia mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya hanya untuk itu saja. Maka perlunya kita merefleksikan lagi, kemudian mengecek niat kita lagi dalam hijrah, dalam memperbaiki pola hidup kita atau pola ibadah kita. Karena ini tantangan terbesar bagi generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi alfa.
Mereka disuguhkan dengan berbagai fenomena dunia, dengan berbagai dinamika, perubahan sosial, apalagi dengan perkembangan AI, juga di bagaimana perkembangan media sosial, ya, semua terlihat indah, semua terlihat bagus. Dan yang paling krusial dari semua itu adalah terkadang kita terlalu FOMO mengikuti segala sesuatu yang tren, ya, segala sesuatu yang tren. Dan ini seharusnya menjadi peringatan bahwa itu semua bisa merusak niat kita. Orang kelihatan baik di media sosial. Banyak orang yang beribadah tetapi dia nampakkan di media sosial. Banyak orang yang hijrah tetapi tujuannya untuk mendapatkan atau meningkatkan algoritma misalkan, ya, dan sebagainya, dan semua itu adalah tantangan niat. Semua itu adalah tantangan niat. Terkadang tujuannya dakwah, tetapi karena niatnya memang untuk mendapatkan popularitas, ketenaran, kemudian algoritma dan sebagainya, maka yang tujuan awalnya baik tapi bisa merusak. Ya, seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia, untuk memperbaiki ekonominya, untuk meningkatkan pendapatannya, atau imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang gadis, ya, misalkan anak-anak muda, ya, anak-anak muda misalkan dia melihat ada calonnya, masya Allah, ya, bagus, masya Allah, salihah, dan dia hijrah untuk mendapatkan calonnya bukan karena Allah, maka hijrahnya sia-sia. Maka ini catatan bagi para pemuda khususnya, hijrahlah karena Allah, maka Allah akan memilihkan yang terbaik untukmu. Jangan hijrah karena wanita, karena jika engkau hijrah karena wanita, bisa saja Allah palingkan dirimu dari orang yang engkau anggap saleh. Dan bisa saja yang engkau anggap saleh dan salihah itu ternyata di baliknya, ya, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan idealisme kita. Maka jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang terbaik. Allah akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang mungkin di luar ekspektasimu. Terkadang kita menilai seseorang bagus, atau bagi para pemuda misalkan yang mau nikah, dia melihat calonnya bagus, tetapi setelah setelah banyak bergaul, mencari informasi, ternyata tidak bagus, ternyata buruk, ternyata casingnya aja yang bagus, ya. Dan yang paling bahaya itu ketika itu semua tidak tersingkap kecuali setelah nikah, setelah nikah. Kenapa itu terjadi? Karena memang dari awal niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya melihat sekilas, oh ini bagus, oh ini salih, masya Allah, sehingga Allah biarkan dia tenggelam di situ. Allah tak membimbingnya. Maka orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan terus dibimbing oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak ditempuh kecuali mereka yang disayang, dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang sangat bermanfaat sebagai alarm bagi kita semua, bukan hanya bagi orang yang baru hijrah, tidak. Ini justru alarm, peringatan kepada seluruh, ya, kaum muslimin, kepada orang awam, kepada ustaz, kepada yang masih muda, yang sudah tua, wanita, laki-laki, ya. Ini semua adalah peringatan dari Nabi Alaihissalam akan pentingnya niat, akan pentingnya tujuan hidup, prinsip hidup, ya, prinsip hidup, khususnya ketika kita dihadapkan dengan berbagai tantangan media sosial, berbagai tantangan, ya, dinamika kehidupan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa, ya, membimbing kita ke jalan yang benar, membersihkan hati kita dari segala ketergantungan kepada makhluk, ya, karena bergantung kepada makhluk adalah bukti bahwa kita
tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergantung kepada makhluk akan melahirkan kekecewaan, Nah, akan melahirkan ketidakpuasan, ketidakbahagiaan. Maka bergantung kepada Allah, ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita dalam menerima perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Ikhlaskan kita juga dalam menerima ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tentukan kepada kita, ikhlaskan niat kita. Ketika Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan, maka ikhlaskan. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu sebagai pengingat bahwa setelah kenikmatan pasti ada musibah, pasti ada cobaan. Itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Nah, setelah Allah berikan, Allah timpakan kita musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, juga ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita, jadikan prinsip bahwa semua yang Allah tetapkan bagi kita adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan Allah yang terbaik, yang terbaik bagi kita, baik kita tahu maupun kita tidak. Barakallahu fikum. Wah, ana rasa untuk penjelasan hadisnya cukup seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. syukur jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Nah, kita langsung ke tanya jawab nih Ustaz. Ini salah satunya saya hijrah ke Dubai ini Ustaz. Kebetulan Ana di Indonesia itu dosen Ustaz, dosen di salah satu kampus di daerah Jakarta, maksudnya Jakarta Selatan berarti ya. Cuman saya levelnya asisten ahli Ustaz. Asisten ahli itu paling bawah levelnya berarti itu. Karena memang passion saya itu, kebetulan saya di desain grafis, jadi memang passion saya itu harus ngedesain gitu. Kalau misalnya saya di akademisi aja, karena desain kan harus praktisi gitu Ustaz. Saya nggak mau hanya di ruang lingkup teori, jadi saya praktek. Makanya kalau saya kasih ke anak-anak, mereka praktek, dan salah satu praktek harus kerja gitu Ustaz. Dan saya pikir dulu tuh jadi dosen itu hanya ngajar. Ternyata kan ada penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Kalau pengabdian terhadap masyarakat sih oke lah ya, tapi kalau penelitian ini bukan passion saya gitu. Kalau buat nulis-nulis saya kurang gitu Ustaz. Nah, salah satunya saya hijrah ke sini itu terus terang gaji asisten ahli itu kecil Ustaz. Dan anak saya itu, saya kan bukan anak pondok Ustaz. Ya karena dulu orang tua ya, zaman-zaman orang tua generasi boomer kan, udahlah nanti saya ajarin aja gitu. Walaupun saya sebenarnya suka mondok gitu. Mungkin masalah administrasi kali Ustaz ya. Nah, saya mau masukin anak-anak saya masukin ke pondok Ustaz. Dan umumnya pondok-pondok yang salaf itu kan mahal Ustaz ya. Karena kan memang dia fokus untuk yang Al-Quran sama Sunnah aja. Saya juga nggak tahu kenapa di Indonesia itu, saya nggak berani ngomong lah, maksudnya yang tidak salaf itu lebih marak gitu ya. Cuman saya maunya yang sesuai jalur aja, karena saya juga orang akademisi kan. Nah, kalau saya ibadah itu nggak usah yang macam-macam lah, ikutin aja yang Sunnah sama Rasul. Nah, akhirnya saya ambil yang pondok-pondok as-salaf gitu. Karena pernah anak saya itu meminjam sesuatu aja tuh, nggak boleh, ini kan punya saya. Itu saya di depan mata saya itu saya ngeliat sama istri saya. Saya bilang, wah ini nggak bisa nih, saya harus doing something nih. Ya salah satunya saya hijrah, tujuannya Ustaz, salah satunya buat pendidikan anak saya itu yang bagus gitu Ustaz. Apakah hijrah ini juga termasuk niat saya yang bagus Ustaz? Karena ada yang juga kan, kalau bisa mah kumpul sama keluarga gitu, jangan nyari uang di negara orang gitu Ustaz. Nah, ini teman-teman di sini juga pada komplain, wah dia nggak tahu aja gimana ekonomi kita gitu ya. Tujuannya kita hanya untuk buat salah satunya pendidikan anak kita bagus. Apa ini kita termasuk niat yang benar gitu Ustaz?
Barakallahu fiikum, masya Allah. Memang jalan hidup setiap orang kan berbeda-beda. Jalan hidup setiap orang tidak sama. Ada yang memang dia harus ke luar negeri, dan alhamdulillah antum Allah berikan ya kemudahan ke luar negeri, yang luar negerinya itu alhamdulillah mayoritas muslim ya. Saya Akhirnya memang nyari Ustaz. Nggak mau yang negeri lain, yang penting Islam. alhamdulillah. Dan artinya insya Allah ibadah kita Iya, aman. bisa terjalankan optimal, kita bisa menjalankan sunnah di sana. Nah, Terkadang beda kalau kita hijrahnya atau kerjanya di Iya. negara-negara yang mohon maaf muslim gitu ya. Sekali lagi jalan hidup orang berbeda-beda. Oleh karenanya tidak ada ketentuan khusus untuk menjalani kehidupan ini selama itu berada di bawah koridor agama kita yang mulia ini. Maka eh, maka dari itu memang apa namanya, kita sebagai pemimpin rumah tangga, rijalu qawamun ya 'ala nisa, bahwa para lelaki adalah pemimpin kepada keluarganya, bagi keluarganya. Sebagai pemimpin tentu tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk terus membimbing keluarganya, anak-anaknya, istrinya, karena itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak jalankan, kelak akan diminta oleh Allah, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks kepemimpinan memang tidak hanya yang kita pikirkan, yang aku pikirkan tidak hanya sekedar uang, biaya pendidikan, lebih daripada itu memang perhatian, ya, sentuhan yang membuat keluarga kita nyaman, aman ya. Karenanya mungkin kondisi antum harus hijrah dulu atau bekerja di luar negeri dulu, tetapi kita mesti punya program atau Ya. progres hidup maksudnya. Ini sampai di sini kan, misalkan bekerja di sini sampai kapan, Nah, berapa tahun, ya, membangun karir, ya. Kemudian nanti setelah ini bagaimana setelah 5 tahun misalkan atau 10 tahun, nanti mungkin akan membangun usaha sehingga lebih dekat dengan ya. anak, dengan keluarga dan sebagainya. Amin. Dan yang paling terpenting adalah terus memberikan perhatian, ya, terus dikontrol Ya. bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, ya, apa namanya, bagaimana pola hidupnya dan sebagainya. Karena rasa itu tidak terlalu susah, apalagi kita, alhamdulillah, apalagi antum ya yang memang basicnya di teknologi, insya Allah mudah bagi antum untuk terus berkomunikasi. Dan sekali lagi yang paling penting ya adalah antum niatkan karena Allah untuk Ya. bisa membiayai pendidikan anak, supaya anaknya kelak menjadi yang beriman, menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah. Ya, barakallahu fiikum. Oke. Ustaz, mudah-mudahan ada waktu lagi nih Ustaz. 2 pertanyaan. Satu pertanyaan itu Ustaz, saya salah satunya bikin konten ini Ustaz. Memang kan kebetulan saya ngajarnya di komunikasi Ustaz. Dan anak-anak komunikasi itu salah satunya kan sosial media. Dan kebetulan saya ngajarnya di kelas karyawan Ustaz. Kelas karyawannya itu karyawannya ya CEO, direktur, manajer, kayak gitu-gitu Ustaz. Supervisor kayak gitu-gitu. Udah gitu ngajarnya anak Jaksel lagi di daerah Menteng. Tahu sendiri kan daerah Menteng kayak gimana ya kan. Teman-teman dosen saya selalu menghindar untuk kelas karyawan ya, tapi karena saya waktu itu butuh uang, dan sampai sekarang saya masih ngajar sih Ustaz, ngajarnya online tapi ya biasanya saya dikasihnya kelas karyawan tuh. Dan ternyata itu mereka itu haus akan ilmu seperti ini Ustaz, terutama yang terutama yang para wanita Ustaz, karena dia bermasalah sama tentang haid. Ini kira-kira flagnya warna hitam apa warna merah ya? Saya sholat apa enggak? Ini kan bahaya Ustaz. Dia ini kalau misalnya sholat ternyata dia haid kan dosa, atau ternyata dia nggak sholat tapi ternyata ya tidak sholat ternyata haid dia dosa, atau ternyata dia
sholat tapi haid, kan dosa juga gitu ya kan. Dia bertanya ini masih apa juga bingung. Nah ini salah satu saya buat konten ini gitu, saat konten-konten seperti ini yang menujunya ke mereka gitu. Yang kedua, mengcounter yang ya Allah, kalau kita bandingin sama negara orang, negara kita emang terbanyak negeri terpadat keempat atau kelima Ustadz, dan kebanyakan hampir sekarang turun sih 85% yang mayoritas Islam. Tapi ya saya sedih karena saya kan pelaku sosial media juga, kita lebih sukanya joget-joget gitu. Ya udah nggak apa joget-joget tapi jangan pakai jilbab deh gitu ya. Nah ini salah satu saya mengkontennya, maksud saya itu do something. Nah saya melakukan sesuatu gitu ya kan, biar juga ada kontribusi saya lah di hadapan Allah gitu. Walaupun ditanya berapa Pak Romi subscribernya, jangan ditanya mana ada yang suka orang pelajaran agama. Beda kalau mungkin yang musik-musik ya pasti banyak tuh. Tapi ini salah satu apa ya usaha saya ya, walaupun kecil tapi paling nggak di depan Allah adalah kontribusinya buat agama gitu. Niat saya itu boleh nggak tulisan seperti itu, benar nggak seperti itu? Masya Allah, barakallahu fiikum, Masya Allah. Itu adalah salah satu yang antum lakukan jika antum memang tujuannya karena Allah, adalah salah satu perbuatan atau tindakan yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada perbuatan atau tidak ada tindakan yang paling mulia melebihi menyebarkan agama Allah Jalla Jalaluhu. Ya, seperti untuk memberikan fasilitas kepada kaum muslimin, kepada mereka-mereka yang belum haji atau baru mengenal Islam, untuk fasilitasi di komunitas antum. Antum lebih paham bagaimana komunitas antum, atau bagaimana antum lebih paham, lebih tahu bagaimana ya pergerakan yang ada di orang-orang yang dekat dengan antum. Kalau kemudian antum fasilitasi, maka kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Dengan engkau berikan hidayah kepada seseorang lelaki, ya, artinya melalui engkau seseorang itu bisa mendapatkan hidayah, bisa mengenal sunnah, mengenal tauhid, maka kata Nabi SAW itu lebih baik ya bagimu daripada unta merah. Unta merah ini adalah unta termahal pada masa Nabi SAW. Maka Anda menyarankan agar terus program-program yang seperti ini ya dikenalkan kepada jajaran kaum muslimin, khususnya bagi mereka yang notabene-nya sibuk atau bagi mereka yang notabene-nya ada tanda kutip masih jauh dari agama, ya masih jarang ngaji. Maka dengan konten-konten program-program seperti ini ya sangat bagus sekali. Ya, barakallahu fiikum. Ustaz, terakhir Ustaz, biasanya kan kalau saya libur, mudah-mudahan nggak ria nih, cuman saya pengen tanya itu saya benar apa enggak. Habis sholat subuh biasanya kan ada salah satu hadis itu yang menyatakan barang siapa yang sholat subuh bersama imam di masjid, lalu dia itikaf di dalam masjid sampai waktu isyraq, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji umroh sempurna seperti itu ya Ustaz ya. Nah, kalau misalnya saya isinya seperti ini boleh nggak sih Ustaz, termasuk itikaf nggak sih saya seperti? Oh, maksudnya belajar di Allah, belajar agama ya? Iya, belajar agama online seperti ini kan sebenarnya tadi itu masih masuk belum sampai isyraq tuh tadi saya tuh Ustaz. Berarti karena saya ini kan persiapan jadi 30 menit atau 45 menit atau ya 45 menit tadi persiapan itu masuk ke sini, berarti kan saya tinggalin masjid tuh. Persiapan untuk dapetin ilmu gitu. Itu termasuk nggak sih Ustaz? Iya, paham. Baik, maksudnya hadis tentang itu memang yang pertama masih diperdebatkan oleh para ulama soal keabsahannya apakah dia sahih atau tidak. Akan tetapi Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan hadis ini dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai hujjah. Oleh karenanya siapapun yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah ya ketika masjid, ya lalu kemudian dia nanti terhubung dengan sholat syuruq, ya maka mendapatkan pahala seperti apa namanya
haji dan bahan umroh umroh sebelumnya. tamat gitu kan kata Nabi Nah, SAW. Maka iya haji dan umroh, maka antum insya Allah mendapatkan pahala karena belajar agama Allah. Belajar agama Allah itu termasuk berzikir Subhanahu wa wa ta'ala. ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Yang dimaksud dengan ahli dzikir di sini adalah ahli ilmu. Karena sekali lagi dzikir itu juga termasuk bagian daripada, atau ilmu itu juga termasuk bagian daripada ilmu. Ya, insya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Syukran jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah wa iyyakum, sampai di sini dulu teman-teman. Baik, Insyaallah cukup. nanti kita sambung lagi. Insyaallah cukup Ustaz. Semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita bahas dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Wa qul haqqun bikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Famang sa'afal yumin wa mang sa'afal yakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kufur silakan kufur. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa expirednya. Kuluman alifan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Maka hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.